Di sebuah pinggir jalan yang ramai, hiduplah Pak Danu, seorang penjual siomay yang sudah belasan tahun dikenal warga. Setiap hari dagangannya selalu habis sebelum sore tiba. Kesuksesan itu membuat Pak Danu sangat bangga dengan siomay buatannya. Nah, begini dong yang namanya jualan. Baru juga jam 1 siang tapi panci udah kagak tersisa sedikit pun. Memang ya, yang namanya rezeki tukang siomay legendaris kayak Pak Danu ini gak bakal ada yang bisa nandingin di daerah ini. Kuncinya itu cuma satu, konsisten dan rasa yang udah melekat di lidah orang-orang. Siapa coba di kampung ini yang gak pernah sama meracikan siomay gue? Kagak ada. Aduh, Pak Danu, seriusan ini mah? Masa jam segini pancinya udah bersih mengkilap begitu sih? Padahal perut saya udah keroncongan banget dari tadi ngebayangin makan siomay kenyal pakai bumbu kacang pedas manis buatan Bapak. Bapak mah doyannya bikin langganan ricewan nih. Jualan kok kayak orang buru-buru mau kawin lagi aja. Cepet banget habisnya. Hahaha, makanya Bim, kalau lu mau dapet siomay Pak Danu yang tiada tanding ini, berangkat dari rumah tuh agak pagian. Jangan nunggu cacing di dalam perut tuh pada demo barengan dulu, baru nyariin gue. Lagian lu tahu sendiri kan, siomay gue ini racikan kualitas nomor 1. Sekali buka ya langsung diserbu orang. Besok-besok kalau takut kehabisan, lu pesen dulu lewat WA, paham? Siap deh Pak, besok pagi-pagi banget saya langsung chat Bapak. Saya pesen 2 versi kumplit yang pakainya tahu, mare sama bumbu kacang yang melimpah ya. Ya udah deh, saya cari ganjalan perut yang lain dulu kalau begitu. Namun, keadaan berubah ketika muncul seorang penjual siomay baru bernama Pak Erwin. Berkat rasa yang lezat dan ulasan positif di media sosial, siomay Pak Erwin mendadak viral. Perlahan-lahan, pelanggan Pak Danu mulai beralih ke lapak baru tersebut. Sejak saat itulah, benih iri hati mulai tumbuh di dalam diri Pak Danu. Kurang ajar banget ini mah. Perasaan baru kemarin sore tuh orang ada gerobak di situ. Kenapa tiba-tiba orang-orang pada pindah ke sana semua sih? Pada kesurupan apa gimana ini pembeli? Apaan sih enaknya siomay bentukan begitu? Paling juga bumbunya pakai penyedap rasa berlebihan biar pada ketagihan. Kesel banget gue liatnya. Woi Bimo, sini lu, jangan pura-pura kagak lihat lo ya. Lu ngapain ikut-ikutan ngantri di seberang sana ha? Katanya lu langganan setia gue. Lu lupa sama janji lu minggu lalu yang katanya mau pesen siomay gue. Mana kesetiaan lu sebagai warga lokal di sini Bim? Ya, Pak Danu, jangan marah-marah begitu dong. Santai aja kali, Pak. Bukan berarti saya lupa atau kagak setia sama Bapak. Tapi ini tuh siomay Pak Erwin lagi viral banget. Bumbunya beda banget, Pak. Siomaynya wangi, terus ikannya berasa banget di lidah. Kenyalnya juga pas gak kayak karet. Terus harganya murah lagi. Porsinya bikin kenyang. Asli deh, Pak. Bapak harus cobain sendiri biar tahu kenapa orang-orang pada pindah antri ke sana. Halah, bacot lu pada percaya sama barang viral begituan. Paling juga itu siomay pakai bahan pengawet atau pemanis buatan biar rasanya enak. Mana ada zaman sekarang siomay murah tapi ikannya berasa banget kalau bukan pakai trik aneh-aneh. Awas aja lu ya Bim, besok-besok kalau perut lu melilit masuk rumah sakit gara-gara makan siomay karbitan itu, jangan mampir-mampir lagi ke gerobak gue. Aduh, Pak Danu, biasa aja kali Pak. Kagak usah mendoakan yang jelek-jelek gitu. Yang namanya rezeki kan udah ada porsinya masing-masing. Kalau Pak Erwin ramai, ya memang lagi rezekinya dia. Saya duluan ya Pak. Mau lanjut ngedit dulu video saya nih.
Hari demi hari berlalu, namun dagangan Pak Danu semakin sepi. Siomay yang biasanya habis, kini banyak tersisa. Bukannya mencari tahu penyebabnya atau memperbaiki kualitas dagangannya, Pak Danu justru semakin larut dalam rasa kesal dan iri kepada Pak Erwin. Bulia mencoba menenangkan dan menasihatinya agar tetap sabar menghadapi persaingan. Sayangnya, kemarahan Pak Danu telah menutup telinganya dari nasihat yang baik. Tumben banget jam segini Bapak udah pulang ke rumah. Terus itu kenapa mukanya kayak gitu, Pak? Dagangan hari ini laris manis kan? Biasanya pulang-pulang bukannya cerah sambil bawa uang hasil jualan. Laris manis dari mana, Bu? Lihat tuh di panci, masih utuh bersisa banyak begitu. Bikin darah tinggi Bapak kumat aja tiap hari. Bisa gila lama-lama Bapak kalau begini terus. Loh, kok bisa bersisa banyak begitu, Pak? Biasanya kan jam 1 siang Bapak bilang siomaynya udah habis. Sebenarnya ada kejadian apa sih, Pak, di lapak? Coba ceritakan pelan-pelan sama Ibu. Jangan emosi begitu. Ini semua tuh gara-gara pedagang baru yang namanya si Erwin itu, Bu. Tukang siomay karbitan yang nggak tahu diri. Baru juga jualan beberapa hari di seberang lapak Bapak. Udah belagu banget robot dan ngambil semua langganan Bapak. Si Bimo yang dari dulu langganan di kita aja mah pindah ke sana sambil muji-muji siomaynya si Erwin. Dasar pembeli zaman sekarang, kagak ada yang punya kesetiaan sama sekali. Aduh, Pak, tenang dulu. Coba tarik napas dalam-dalam. Yang namanya orang jualan di mana-mana pasti ada pasang surutnya, ada saingannya. Mungkin siomay Pak Erwin itu punya daya tarik tersendiri, entah dari kebersihan gerobaknya, atau mungkin bumbunya emang cocok di lidah orang-orang sekarang. Daripada Bapak marah-marah gak jelas begini, mending Bapak evaluasi diri deh. Coba diperbaiki rasa siomay Bapak atau cara melayaninya. Jangan malah nyalahin dan memusuhi orang lain. Ibu ini bukannya ngebela suami sendiri, malah ngebela musuh. Bapak ini udah jualan belasan tahun di jalanan itu, Bu. Semua orang tahu Bapak senior di sana. Si Erwin itu orang baru, datang-datang gak ada sopan santunnya sama sekali. Nanti lihat aja ya, Bapak gak akan tinggal diam begitu aja ngelihat mata pencarian Bapak direbut orang. Sabar, Pak. Ingat umur. Dengki dan iri hati itu kagak bakal pernah bikin dagangan Bapak tambah laris. Yang ada malah bikin penyakit masuk ke badan Bapak. Lagian rezeki kita kan udah dijamin sama Tuhan, Pak. Pak Danu, selamat siang, Pak. Wah, senang sekali saya didatengin senior di sini. Kita ngopi bareng dulu yuk, Pak. Kagak usah sok manis dan sok akrab lu sama gue, Win. Gue datang ke sini bukan mau ngopi atau basa-basi sama lu. Gue cuma mau negasin satu hal. Lu tahu kagak kalau tempat yang lu tempatin jualan ini tuh wilayah lapak gue? Loh, maaf sebelumnya Pak Danu. Setahu saya area pinggir jalan ini kan fasilitas umum milik warga bersama, Pak. Saya juga sebelum jualan di sini sudah minta izin secara resmi kok sama Pak RT dan pengurus warga di sekitar sini. Gak ada urusan gue sama izin Pak RT. Gue kagak peduli. Gue ini udah belasan tahun jualan di daerah sini. Lu tuh orang baru yang tiba-tiba datang main serobot pembeli orang. Kalau lu punya otak dan tahu etika berdagang, cari tempat jualan lain yang jauh dari tempat gue. Jangan bikin kacau wilayah orang lain. Pak Danu, tolong dengarkan saya dulu. Maaf banget kalau kehadiran saya di sini bikin Bapak merasa tidak nyaman atau merasa tersaingin. Tapi kan yang namanya rezeki pembeli itu sudah ada pembagiannya dari Yang Maha Kuasa. Pembeli itu bebas memilih mana yang sesuai dengan selera dan kantong mereka. Kita kan bisa bersaing secara sehat dan jujur, Pak, tanpa harus saling mengusir begini. Bersaing sehat mata lu, Peang. Lu tuh ngerusak harga pasar dan bikin dagangan gue sepi. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lihat aja nanti ya, gak bakal temang hidup lu jualan di sini kalau terus-terusan ngelawan gue.
Rasain lu Erwin, biar lu tahu rasa gimana sakitnya dagangan sepi. Lu pikir lu bisa enak-enakan jualan di wilayah gue? Hancur lu malam ini. Gila, parah banget ini mah. Ternyata Pak Danu nekat banget sampai ngerusak gerobak orang begini. Lu tuh emang keras kepala banget ya Win. Udah tahu gerobak lu hancur lebur kayak gitu, masih aja lu nekat taruh meja jualan di sini. Kagak punya malu lu ya? Pak Danu, tolong jawab jujur sama saya. Apa Bapak yang pegang ngerusak gerobak jualan saya kemarin malam? Apa salah saya sama Bapak sampai Bapak sejahat ini sama saya? Kalau memang gue pelakunya kenapa? Lu mau ngawan gue? Lu mau ngajak gue berantem? Pak Danu, tolong tahan emosi Bapak. Jangan main fisik begini Pak. Kita ini sama-sama orang dewasa. Bersetan sama dewasa, lu mending hancur sekalian dari tempat ini. Aduh, bubar. Stop kalian berdua. Berhenti nggak? Pak Danu, Pak Erwin, ada apa ini Pak Kipal Yuda main dorong-dorongan dan teriak-teriak? Ini nih Pak RT, tolongin saya. Si Erwin ini datang-datang langsung nuduh dan fitnah saya kalau saya yang ngerusak gerobak jualannya. Padahal saya kagak tahu apa-apa. Udah gitu dia nyerobot lapak saya lagi. Benar begitu Pak Erwin, kamu main tuduh orang tanpa ada bukti yang jelas. Saya tidak bermaksud menuduh tanpa alasan Pak RT. Tapi dari perkataan Pak Danu barusan dia secara tidak langsung mengakui. Bohong dia Pak RT, jangan percaya sama omongan tukang fitnah ini. Mana buktinya kalau saya ngerusak? Gak ada kan? Jangan asal bikin gosip lu ya Win. Kata siapa kagak ada buktinya Pak Danu? Jangan belagu dulu deh. Nih Pak RT, coba di zoom dan diperlihatkan baik-baik videonya. Ini rekaman semalam jam 1 pagi. Buka Pak Danu kelihatan terang benderang gaji mukul gerobak Pak Erwin pakai balok kayu. Terus coba lihat pakaian baju yang dipakai Pak Danu di video itu. Sama persis kan sama baju yang dipakai Pak Danu sekarang. Pak Danu, ternyata benar kamu pelakunya. Saya kecewa dan mau sekali punya warga senior kayak kamu. Ini bukan cuma masalah persaingan dagang lagi, tapi ini sudah masuk tindakan kriminal pengerusakan barang milik orang lain. Anu itu Pak RT, itu bukan saya Pak RT, itu pasti rekayasa buatan teknologi AI zaman sekarang itu. Bimo sengaja bikin video palsu buat ngejatuhin dan fitnah saya Pak RT. Percaya sama saya. Ya elah Pak Danu, kagak usah bawa-bawa AI segala deh. Orang ini rekaman murni dari HP saya sendiri pas saya baru pulang nonton bola. Udah ketahuan basah begini masih aja ngeles. Pak, udah yuk, kita pulang aja. Hari ini gak bakal ada orang yang mau beli siomay kita. Orang-orang udah pada tahu kejadian pengerusakan itu. Ibu gak marah sama Bapak, tapi Ibu cuma mau Bapak berani mengakui kesalahan. Mumpung Pak Erwin masih ada di seberang sana lagi merapikan mejanya. Samperin Pak, buang semua gengsi Bapak. Bapak salah besar Bu. Bapak hilap dan kalap cuman gara-gara gengsi dan rasa iri. Sekarang bukannya untung, Bapak malah kehilangan segalanya. Bapak malu banget sama diri Bapak sendiri Bu. Bapak mau minta maaf. Erwin, Iya Pak Danu, ada apa Pak? gue datang ke sini mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama lu Win. Gue udah jahat, licik dan gelap mata. Gue iri setengah mati ngeliat dagangan lu jauh lebih laris daripada gue. Gue yang udah ngerusak gerobak lu malam itu. Gue ngaku salah Win, gue ngaku dosa. Lu mau pukulin gue, mau laporin gue ke polisi. Gue pasrah Win, gue pantas dapat hukumannya.
Pak Danu, tolong jangan begitu Pak. Muka Bapak jauh lebih tua daripada saya. Gak pantas Bapak menunduk begitu sama saya. Jujur dari hati saya yang paling dalam, pas saya lihat gerobak saya hancur kemarin pagi, dada saya sesak banget Pak. Itu satu-satunya tempat saya cari makan buat anak dan istri saya di rumah. Gue tauin, gue emang jahat banget. Tapi dendam gak bakal benerin gerobak saya yang rusak Pak Danu. Saya udah memaafkan Bapak dari kemarin. Lagian ini kita kan tetangga, sama-sama nyari nafkah di jalanan yang sama. Saya gak bakal laporin Bapak ke polisi kok. Beneran lu Win, lu maafin gue gitu aja setelah apa yang udah gue perbuat sama lu. Iya Pak Danu, saya maafkan tulus dari hati. Tapi saya cuma punya satu permintaan. Apa Win? Katakan, apapun bakal gue lakuin buat tebus kesalahan gue. Mulai besok kita nggak usah bersaing atau musuhan lagi Pak. Kalau gerobak saya selesai diperbaiki, gimana kalau kita jualan barengan aja? Bapak kan senior, tahu daerah sini juga. Nanti resep bumbu saya ajarin ke Pak Danu secara gratis. Biar siomay Bapak juga makin laris dan disukai warga lagi. Kita maju bareng-bareng, gimana? Kebaikan hati lu benar-benar bikin gue malu sama diri gue sendiri. Makasih banyak ya Win. Makasih udah mau memaafkan orang tua yang bodoh ini. Gue janji mulai besok gue bakal berubah dan kita maju bareng-bareng. Sama-sama Pak Danu, yang lalu biarlah berlalu. Besok kita buka lembaran baru.